Tuh, siapa yang mau mendengarkan dongeng? Saya Seto Mulyadi. Bulan depan, tepatnya tanggal 28 Agustus, saya merayakan ulang tahun yang ke-70. Dan saya berprofesi sebagai psikolog, tapi juga sebagai aktivis perlindungan anak. Saya dulu waktu kecil, saya kan kembar ya, selalu kalau ditanya mau jadi apa, nah waktu itu yang populer zaman saya kecil tuh pokoknya kalau nggak dokter, insinyur. Sehingga pada waktu SMA begitu lulus ya sudah kami berdua mendaftarkan ke Fakultas Kedokteran di Universitas Airlangga waktu di Surabaya. Nah ternyata dia diterima, saudara kembar saya yang namanya Kresno ini, saya tidak, saya gagal. Waduh, saya sedih sekali, terpukul karena kembar kadang-kadang kan ya berkompetisi lah gitu. Kalau ini berhasil, ini juga ya, berhasil terus begitu. Ya sudah, karena selalu dibanding-bandingkan kan oleh teman-teman, oleh keluarga, ya seolah-olah yang gagal tuh ya kamu gagal. Saya hanya di rumah ya, melakukan semua pekerjaan-pekerjaan rumah. Sementara kakak saya waktu itu masuk di Akabri Laut. Wah, kalau pulang dengan jaket alma mater yang gagah. Sementara saudara kembar saya kalau pulang pakai jaket Fakultas Kedokteran yang keren. Jadi karena saya nggak kuat, akhirnya saya pamit kepada ibu saya, boleh nggak saya hijrah ke Jakarta. Mau jadi apa? Ya sudah, pokoknya supaya saya mau memisahkan diri. Saya penuh tekanan. Oh, ibu saya, jangan dong, udah kamu tetap di rumah, nanti tahun depan masih ada kesempatan lagi begitu. Akhirnya saya nggak kuat juga, tetap tidak diizinkan. Ya sudah, bahasa Perancisnya minggat gitu. Saya ingat sekali saya sampai di Jakarta itu tanggal 28 Maret tahun 70. Saya waktu itu memang ya tidur di mana saja, sempat jadi semacam gelandangan, pemulung juga untuk mempertahankan hidup ya. Tapi saya pakai baju batik yang paling rapi. Nah pada waktu saya sambil bantu-bantu tempat saya tumpangi, saya lihat di televisi ada siaran Taman Indria di TVRI waktu itu diasuh oleh Ibu Kasur. Nah saya melihat, aduh, saya juga bisa seperti itu kan. Akhirnya saya mencoba datang ke TVRI, saya tanya, saya boleh ketemu dengan Ibu Kasur? Lalu yang memegang, yang menerima saya itu, saya lupa panggilannya Pak Plis itu, salah satu pejabat di TVRI. Oh, beliau tidak tinggal di sini, beliau hanya kalau siaran saja ke sini. Saya boleh tahu rumahnya? Nah diberitahu. Nah sudah siang kira-kira 1:30 itu saya ketuk pintunya. Ternyata yang membukakan pintu bukan Ibu Kasur tapi Pak Kasur. Nah saya pernah membaca beliau, perjuangan beliau mencintai anak-anak. Terus, waduh, ini seperti tumbuh nemu tutup ya. Ini justru yang lebih saya idolakan juga gitu. Saya bilang, Pak, saya ini calon mahasiswa UI. Saya bilang begitu. Namanya calon kapan-kapan ya maksudnya gitu. Jadi saya mau membantu Bapak. Pokoknya nggak usah digaji, nggak usah apa. Saya siap. Jadi apa saja siap. Oh boleh, baik. Nanti sore coba datang ke Taman Situ Lembang. Pas jam 4 saya datang, wah di sana banyak anak-anak yang diantar oleh ibunya. Jadi ada semacam playgroup atau kelompok bermain sore hari. Akhirnya saya masuk, Pak, saya yang tadi siang menghadap Bapak. Oh iya, siapa dia namanya? Saya namanya Seto, Pak. Langsung, ibu-ibu, sekarang saya punya asisten baru, calon mahasiswa UI. Kita panggil Kak Seto. Oh, ibu-ibu tepuk tangan, udah. Nah, sejak itu saya lirik jamnya persis jam 4. Ya sudah, akhirnya saya membantu apa saja. Saya ikut lompat-lompat, ikut mengumpulkan bangku-bangku kecil untuk anak-anak dan sebagainya. Ya udah, setelah itu sore saya kembali ke tempat saya mangkal di Blok M sebenarnya, di dekat tempat sampah begitu. Saya selalu bikin catatan harian. Tadi hari ini jam 4. Tanggalnya, oh ya ini tanggal 4 ya. 4 bulan April ya. Bulan April udah saya catat. Lama-lama saya tahu, loh ini kok serba 4. Ini tanggal 4. Bulan 4, jam 4 lagi. Ya udah, mudah-mudahan ini suatu yang sangat bersejarah. Karena beberapa bulan kemudian, saya ingat tanggal 23 September, waktu saya membantu memperbaiki angklung, menyusun rapi itu di loteng tempat tinggal Pak Kasur. Lalu beliau langsung memegang pundak saya. Dek, sekarang ingat kata-kata saya. Kalau saya mati, tolong adik yang melanjutkan perjuangan saya.
melindungi dan mendidik anak-anak Indonesia. Akhirnya, siap Pak, siap, saya pegang amanat Bapak. Itu saya tulis di buku harian saya. Tahun berikutnya saya coba Fakultas Kedokteran, daftar FKUI lagi, tapi gagal lagi. Nah, pada saat saya sedang sedih, Pak Kasur datang. Kenapa Dek? Saya gagal lagi Pak. Ya udah, tenanglah. Mungkin adik tidak cocok jadi dokter, bilang gitu. Terus saya jadi apa Pak? Karena itu impian saya dari dulu. Ini ada dokter tanpa alat suntik, beliau mengatakan itu, yaitu psikolog. Jadi tolong adik coba nanti masuk fakultas psikologi saja, mungkin lebih cocok. Karena juga ada psikologi anak, bagaimana mendidik anak dengan cara yang menyenangkan dan sebagainya. Akhirnya ya sudah, baik. Gitu. Udah, kemudian tahun berikutnya, jadi tahun 72, saya coba daftar ke Fakultas Psikologi. Nah, akhirnya diumumkan, alhamdulillah diterima. Nah, sejak saat itulah saya kuliah di Fakultas Psikologi. Walaupun karena bukan impian dari kecil, jadi akhirnya saya belajarnya agak asal-asalan. Pokoknya kalau belum sampai drop out, saya nggak kuliah, nggak belajar. Kadang bolos, kadang nggak mencatat begitu. Jadi yang biasanya 4,5 tahun, 5 tahun sudah lulus, saya waktu itu 9 tahun untuk kuliah di psikologi. Itu di UI? Di UI, ya, di Universitas. Saya daftar hanya satu aja, di UI saja. Kemudian saya juga sudah mulai jatuh cinta pada ilmu psikologi, ya udah sekaliannya aja ambil S2 dan S3. Dan kebetulan tesis saya di S2 juga tentang psikologi pendidikan. Kemudian untuk doktornya saya ambil disertasi saya juga tentang psikologi pendidikan. Jadi sudah saya terus mencoba konsisten di dunia anak-anak. Beberapa kali ditawarin dari politisi mau jadi ini. Saya bilang terima kasih, mohon izin. Saya pegang amanatnya Pak Kasur. Saya tetap mencoba konsisten di dalam pendidikan dan perlindungan anak.